Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. طيب يا طالبات، نلتقي مرة أخرى. هذا اليوم سنكمل درسنا النحو، وكما عرفنا أن هذا اليوم هذا هو أول يوم الدراسة في هذه السنة. إن شاء الله سنبدأ. كيف حالكن يا طالبات؟ بخير إن شاء الله. طيب. Nah, hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita tentang khabar, masih seputar khabar ya. Al-khabaru bi jumlatin fi'liyatin muta'addiyatin. Ya, khabar dengan kalimat verbal transitif. Nah, fi'il dilihat dari keperluannya kepada objek atau maf'ulun bih itu terbagi dua. Yang pertama dikatakan fi'il lazim, kemudian yang kedua fi'il muta'addi. Nah, fi'il lazim adalah fi'il yang tidak perlu kepada maf'ulun bih, la yahtaj ilal maf'ul. Wa amma muta'addi yahtaj ilal maf'ul. Jadi lazim dia tidak perlu kepada objek atau maf'ulun bih, sementara muta'addi dia perlu maf'ulun bih atau objek. Nah, bentuknya seperti ini. Al-fi'lul lazim wal fi'l muta'addi. Fi'il lazim la yahtaj li maf'ul. Nah, fi'il lazim itu dia tidak memerlukan penderita atau tidak perlu pada maf'ul atau objek. Nah, sementara muta'addi yahtaj li maf'ul, dia perlu kepada penderita atau maf'ul atau objek ya. Tapi maf'ulnya juga kalau muta'addi itu bisa jadi hanya perlu satu saja, ada juga yang dia perlu kepada dua maf'ul. Nah, dilihat dari bentuk nanti dari fi'ilnya ya. Nah, fi'il muta'addi seperti yang tadi sudah saya jelaskan adalah fi'il yang membutuhkan satu maf'ul atau lebih untuk menyempurnakan maknanya. Nah, apabila tidak ada maf'ul dalam kalimat yang terdapat fi'il muta'addi, maka maknanya tidak sempurna atau tidak termasuk kalam mufid atau kalimat yang bisa dipahami. Nah, contohnya seperti yaktubu Ahmadu ar-risalata. Nah, yaktubu Ahmadu ar-risalata. Nah, kalau hanya terhenti sampai yaktubu Ahmadu, ini maknanya tidak sempurna dan tidak bisa dipahami ya, tidak sempurna artinya. Jadi dia perlu kepada maf'ulun bih. Yaktubu fi'il mudhari. Nah, setiap fi'il pasti ada fa'ilnya. Nah, Ahmadu menjadi fa'il, si pelakunya ya. Thumma ar-risalah, lalu ar-risalah menjadi maf'ulun bih. Kemudian contoh berikutnya, akalat Zainabu al-khubza. Akalat fi'il, Zainabu fa'il, al-khubza maf'ulun bih. Jadi kalau hanya terhenti sampai kepada Zainab saja tidak sempurna artinya. Akalat Zainabu, si Zainab makan. Apa yang dimakan? Nah, dia perlu kepada objek yaitu al
khubza. Yang pertama belum saya artikan ya. Oke, kita artikan. Yaktubu Ahmadu ar-risalata. Yaktubu menulis Ahmad. Si Ahmad menulis ar-risalata, surat. Jadi kalau hanya terhenti sampai si Ahmad saja, artinya tidak sempurna. Ya, yaktubu Ahmad. Si Ahmad sedang menulis. Menulis apa? Tidak tahu. Lalu ditambahkan ar-risalata, maka artinya menjadi sempurna. Si Ahmad sedang menulis surat, atau bisa jadi yaktubu Ahmadu ad-darsa. Si Ahmad sedang menulis pelajaran. Ya, seperti itu. Lalu yang ketiga, qara'a Arifun al-Qur'ana. Si Arif telah membaca Al-Qur'an. Jadi kalau hanya terhenti sampai qara'a Arif, si Arif sudah membaca. Membaca apa? Kan belum sempurna artinya, maka dia perlu pada objek, dan objeknya adalah Al-Qur'an. Si Arif telah membaca Al-Qur'an. Karena kalau sampai di sini saja dia akan menggantung artinya, ya, tidak habis, tidak sempurna. Nah, seperti itu yang dimaksud dengan fi'il muta'addi. Nah, sementara fi'il lazim, seperti yang sudah kita pelajari, fi'il lazim itu fi'il yang tidak perlu kepada objek, seperti ja'a Muhammadun, si Muhammad sudah datang. Khalas, kita sudah memahami bahwasanya si Muhammad sudah datang. Atau zahabat Fatimah, si Fatimah telah pergi. Nah, di situ sudah tidak perlu objek lagi, karena kita sudah bisa memahami bahwasanya si Fatimah sudah pergi. Ya, seperti itu. Itu kalimat bentuk fi'il lazim dan muta'addi. Jadi bisa dipahami dari fi'ilnya. Fi'ilnya ini perlu tidak kepada objek, atau tidak perlu atau tidak kepada objek, ya. Jadi dari segi makna fi'il itu sudah bisa dipahami. Taib, kita masih membahas tentang al-khabar bi jumlatin fi'liyatin muta'addiyah. Al-amsilah, al-amsilah, beberapa contoh. Ahmadu yadribu Umar. Ahmad yadribu Umar. Si Ahmad, dia sedang memukul si Umar. Nah, jadi kalau hanya terhenti sampai Ahmadu yadrib, si Ahmad sedang memukul. Siapa yang dia pukul? La arif, saya tidak tahu. Tapi di sini dikatakan si Umar, berarti yang menjadi objeknya adalah si Umar. Maf'ulun bihnya adalah si Umar. Sementara yadribu ini adalah fi'il muta'addi. Ahmad huwa mubtada, yadribu Umar khabar mubtada. Tapi bentuk khabarnya adalah khabar jumlah fi'liyah muta'addiyah. Yadribu Umar jadi khabar mubtada. Kemudian yang kedua, contoh yang berikutnya adalah al-muallimuna yaktubuna ad-darsa 'ala as-sabbura. Al-muallimuna yaktubuna ad-darsa 'ala as-sabbura. Nah, di sini yang mana dikatakan fi'il muta'addi yaktubuna. Ya, baik, yaktubuna. Al-muallimun, para guru, yaktubuna ad-darsa, mereka menulis pelajaran, ala sabura, di atas di papan
tulis. Al-muallimun huwa mubtada. Mubtada ini bentuknya jamak, ya, jamak mudzakkar salim. Yaktubuna ad-darsa ini khabar tapi bentuknya jumlah fi'liyah muta'addiyah. Yaktubuna ad-darsa menjadi khabar bagi si al-muallimun. Jadi mesti diperhatikan khabarnya mengikut bentuk si mubtada. Kalau di atas tadi Ahmad berarti dia tunggal, maka fiilnya juga harus tunggal, ya. Ahmadu yadribu, tidak bisa Ahmadu yadribuna, hada khata. Tapi dia mengikut bentuk si mubtada. Tayyib. Al-muallimuna mubtada, yaktubuna ad-darsa khabar al-mubtada. Tapi kabarnya bentuknya jumlah fi'liyah muta'addiyah. Tayyib. Next, antum taqra'unal majallata. Antum taqra'unal majallata. Taqra'una hada fi'il muta'addi. Kalian sedang membaca majalah. Antum huna mubtada, taqra'unal majallah khabar mubtada bi jumlatin fi'liyatin muta'addiyatin. Thumma unzurna ila al-fi'il. Jadi perhatikan fi'ilnya, ya. Fi'ilnya ini mengikut bentuk si mubtada. Kemudian ana adrusul lughatal arabiyyata. Ana adrusul lughatal arabiyyata. Adrus huna fi'lun muta'addin. Ana mubtada, adrusul lughatal arabiyyah menjadi khabar bagi si ana. Lihat juga adrusu dia sesuai dengan mubtada, ya. Nahnu nansurul fuqara'a. Nahnu nansurul fuqara'a, nahnu mubtada, nansurul fuqara' menjadi khabar dengan jumlah fi'liyah muta'addiyah, menjadi khabar bagi si nahnu. Artinya ana adrusul lughatal arabiyyah, saya belajar bahasa Arab. Nahnu nansurul fuqara, kami menolong orang-orang yang fakir. Tayyib ya talibat, wadih insyaallah. Nah, ini bisa dibaca sendiri, ya anak-anak ya talibat. Ini bisa dibaca di buku masing-masing. Nah, untuk lebih mudah memahaminya, kita lihat bentuk kalimat di bawah ini, ya, dengan skemanya. Kita sambil satu contoh. Ahmadu yadribu Umar. Ahmad mubtada, yadribu fi'lun mudhari plus fa'il. Jadi dalam yadribu ini ada fi'il dan fa'il, dan dia menjadi khabar jumlatin fi'liyatin muta'addiyah. Kemudian Umar menjadi maf'ulun bih. Nah, itu tadi fi'il mudhari, ya. Sekarang kita beralih ke fi'il madhi. Fi'il madhi lebih kurang saja sebenarnya fi'il mudhari dan fi'il madhi, karena dia sama-sama memerlukan maf'ul, ya. Karena muta'addi adalah satu bentuk fi'il yang perlu pada objek atau maf'ulun bih.
Nah, kita lihat contohnya al-amsilah. Al-awwal, al-ustadzu kataba ad-dars. Al-ustadzu kataba ad-dars. Al-ustadz, guru itu telah menulis pelajaran. Jadi kalau dia mudhari itu artinya sedang atau yang sering dilakukan. Nah, sementara fi'il madi ini adalah yang telah lalu atau past tense. Nah, al-ustadzu kataba ad-dars, guru itu telah menulis pelajaran. Nah, kataba ini merupakan fi'il muta'addi dan dia perlu kepada objek. Ad-dars menjadi objeknya. Nah, sementara kalau di-i'rabkan, al-ustadzu mubtada, kataba ad-dars menjadi khabar mubtada. Nah, selanjutnya Fatimah tabakhatir ruzza. Fatimah tabakhatir ruzza. Fatimah telah memasak nasi. Idzan Fatimah mubtada, tabakhatir ruzza. Tabakhat khabar dengan jumlah fi'liyah muta'addiyah. Ar-ruzza menjadi maf'ul bih. Lalu al-aba'u nasaru auladahum. Al-aba'u nasaru auladahum. Al-aba' jamu abun, jamak dari abun, ayah. Berarti ini banyak ya. Berarti para ayah atau ayah-ayah atau bapak-bapak. Nasaru dari kalimat nasara artinya menolong atau membantu. Nasaru auladahum, anak-anak mereka. Berarti bapak-bapak, para ayah, mereka menolong atau membantu anak-anak mereka. Nah, kita lihat kembali sama seperti yang sebelumnya sudah katakan bahwa dilihat mubtadanya mufrad, mutsanna, jamak, maka fi'ilnya mengikut bentuk si mubtada. Contoh berikutnya, nahnu nazarnal jabala. Nahnu nazarnal jabala. Nahnu mubtada, nazarnal jabala khabar mubtada dengan jumlah fi'liyah muta'addiyah. Kami melihat al-jabal, gunung itu. Kami melihat gunung itu. Contoh berikutnya, anti hafiztid darsa. Anti mubtada, hafiztid darsa menjadi khabar bagi si anti dalam bentuk fi'il, jumlah fi'liyah muta'addiyah. Kamu telah menghafal pelajaran itu, pelajaran tersebut. Nah, taib ya talibat, wadih. Artinya bisa dilihat di bawah sini ya. Nah, kalau untuk keterangan fi'il muta'addi seperti yang sudah-sudah, ya, berarti sudah bisa dipahami pengertian dari fi'il muta'addi itu apa. Kemudian fi'il lazim itu juga sudah bisa dipahami ya. Kalau fi'il muta'addi dia perlu kepada maf'ulun bih, sementara lazim dia tidak perlu kepada maf'ulun bih. Nah, kita lanjutkan. Nah, untuk lebih memudahkan pemahaman, kita lanjutkan ke contohnya, ke skema berikut ini ya. Fatimah tabakhatir ruzza. Fatimah mubtada, tabakhat fi'lun madin muta'addin plus fa'il. Dalam kalimat tabakhat ini ada fi'il dan juga ada fa'il. Dia memasak ya, berarti
dhamir yang ada dalam tabaqat ini menjadi fa'ilnya, dan dia i'rabnya menjadi khabar jumlah fi'liyah muta'addiyah. Bentuknya khabar jumlah fi'liyah muta'addiyah. Ar-ruzza menjadi maf'ulun bih. Taib ya taliban. Nah, perlu diperhatikan juga bahwa fa'il itu artinya adalah pelaku, dan dalam jumlah fi'liyah itu sudah ada fa'ilnya. Tapi ada yang disebutkan dengan jelas, ada juga yang tidak disebutkan dengan jelas. Nah, seperti ini tabaqat. Nah, ini dhamir ya. Dia tidak disebutkan, berarti dia isim dhamir. Nah, kita lihat contohnya ya. Kalau dia disebutkan fa'ilnya, berarti dia isim zohir ya, fa'il dengan isim zohir. Nah, sementara kalau seandainya tidak disebutkan, maka dia disebut dengan fa'il isim dhamir. Nah, contohnya daraba Ahmadu Umar. Nah, ini fa'ilnya jelas, nyata ya, isim zohir. Atau jalasat tilmidhu ala kursiyin, si murid itu duduk di atas kursi, berarti ini at-tilmiz ya, jelas di situ pelakunya, fa'ilnya. Nah, kita lihat skemanya di bawah sini. Daraba Ahmad Umar, daraba fi'il madhi muta'addin, Ahmad fa'il, Umar maf'ulun bih. Kemudian jalasat tilmiz ala kursiyin, jalasa fi'lun madhin lazim, at-tilmiz fa'il, ala al-jar harfu jarrin, kursiyin majrur, ismu majrur. Nah, jadi bentuknya seperti ini ya. Jadi fa'ilnya itu jelas ya, disebutkan di sini. Ahmad menjadi fa'il, at-tilmiz menjadi fa'il. Nah, kalau kita lihat yang contoh berikutnya ini, kedua Ahmad yadrib. Nah, Ahmadu yadrib, si Ahmad sedang memukul. Berarti di sini dia ada fi'il dan fa'ilnya. Yadrib ini ada fi'il dan juga fa'il di situ. Dan biasanya dia itu dalam bentuk dhamir, huwa. Ahmad huwa yadrib. Seharusnya seperti itu. Kemudian at-tilmidz yajlis. Dalam yajlis ini ada dhamir huwa, maka fa'ilnya huwa. Begitu juga dengan yadrib yang di atas, huwa juga fa'ilnya. Dia tersembunyi, gitu. Maka disebut dengan fa'il isim dhamir. Nah, indana tadribat. Kita punya beberapa latihan. Yang pertama, Zainabu taktubul lughatal arabiyyah. Nah, taktubu ini dia fi'il mudhari' muta'addiyah. Zainabu taktubul lughatal arabiyyah. Zainabu taqra'ul lughatal arabiyyah. Zainabu tahfazul lughatal arabiyyah. Zainabu tadrusul lughatal arabiyyah. Si Zainab sedang menulis bahasa Arab. Si Zainab sedang membaca bahasa Arab. Si Zainab sedang menghafal bahasa Arab. Si Zainab sedang mempelajari bahasa Arab. Kelas. Lagi.
طيب yang kedua al-aulad katabu al-lughah al-arabiyyah. الأولاد كتبوا اللغة العربية. الأولاد قرأوا اللغة العربية. الأولاد حفظوا اللغة العربية. الأولاد درسوا اللغة العربية. Nah, yang di atas ini bentuknya fi'il mudhari, sementara yang di bawah adalah bentuknya fi'il madhi. Idzan sama-sama fi'il muta'addi. Al-aulad, anak-anak itu, katabu al-lughat al-arabiyyah, mereka menulis bahasa Arab. Nah, perhatikan al-aulad ini jamak, maka fi'ilnya juga harus jamak. Nah, sementara yang di atas mubtada'nya ini Zainab ini tunggal, maka fi'ilnya juga bentuknya tunggal, mengikut bentuk si mubtada'. Kemudian al-auladu qara'ul lughat al-arabiyyah, para anak-anak tersebut mereka membaca bahasa Arab. Al-auladu hafizu al-lughat al-arabiyyah, anak-anak tersebut menghafal bahasa Arab. Al-auladu darasu al-lughat al-arabiyyah, anak-anak tersebut mereka mempelajari bahasa Arab. Kemudian yang ketiga, hunna yaktubna al-lughat al-arabiyyah. Hunna yaktubna dia mengikut bentuk dia mengikut mubtada. Karena mubtada yang hunna, maka fi'ilnya juga berbentuk yang sama dengan dhamir tersebut. Hunna yaqra'na al-lughat al-arabiyyah, hunna yahfazna al-lughat al-arabiyyah, hunna yadrusna al-lughat al-arabiyyah. Mereka linnisa hada ad-dhamir, mereka menulis bahasa Arab, mereka membaca bahasa Arab, mereka menghafal bahasa Arab, mereka mempelajari bahasa Arab. Nah, tayyib, yang keempat, al-mudarrisan kataba al-lughat al-arabiyyah. Al-mudarrisan qara'a al-lughat al-arabiyyah. Al-mudarrisan hafiza al-lughat al-arabiyyah. Al-mudarrisan darasa al-lughat al-arabiyyah. Dua orang guru, keduanya menulis bahasa Arab. Dua orang guru, keduanya membaca bahasa Arab. Dua orang guru menghafal bahasa Arab, darasa, mempelajari bahasa Arab. Taib. Kemudian yang kelima, Ahmad. Kita lihat dulu yang di atas ini tadi bentuknya musanna, maka fi'ilnya juga bentuknya musanna. Yang kelima, Ahmad wa Fatimah yaktubani al-lughat al-arabiyyah. Ahmad wa Fatimah yaqra'ani al-lughat al-arabiyyah. Ahmad wa Fatimah yahfazani al-lughat al-arabiyyah. Ahmad wa Fatimah yadrusani al-lughat al-arabiyyah. Nah, ini musanna namun fi'ilnya bentuknya fi'il mudhari, tapi tetap bentuknya sama dengan bentuk si mubtada. Ya, kalau mubtada'nya ada dua, maka fi'ilnya juga bentuknya dua. Sama seperti yang di nomor 4 ini mubtada'nya musanna, maka fi'ilnya bentuknya juga harus musanna. Taib. Yang keenam, yang terakhir, Zainab. Belum yang terakhir ya, masih ada lagi contohnya. Yang keenam, Zainabu wa Khadijatu tatbakhani ar-ruzza, thumma ta'kulani ar-ruzza, ta'khudani ar-ruzza, tahfazani ar-ruzza. Zainab dan Khadijah, mereka keduanya memasak nasi. Kemudian ta'kulani, keduanya makan nasi. Ta'khudani, mengambil nasi. Tahfazani, menjaga nasi, keduanya menjaga nasi. Jadi dilihat ininya ya, bentuk mubtadanya terlebih dahulu, baru tentukan fiilnya. Nah, juga dilihat fiilnya itu apakah fiilnya lazim atau fiil mutaaddi. Taib. Yang selanjutnya, yang ketujuh, Zaidun wa Ali yaktubani al-lughat al-arabiyyah. Zaidun wa Ali hada musanna. إذن الفعل
musanna aidan. Jadi fi'ilnya juga harus musanna, karena ada dua maka fi'ilnya juga bentuknya musanna. Jadi untuk memahami mufrad musanna jamak itu kita juga seperti yang sudah pernah dikatakan bahwasanya kita harus menghafal pola dari bentuk fi'il ya. Kalau dia nanti tunggal bagaimana bentuknya, musanna bagaimana, kemudian jamak bagaimana bentuknya, yaitu harus dihafal ya. Kemudian yaqra'ani, yahfazani, yadrusani. Nah, bentuknya ini fi'ilnya musanna karena mubtada'nya diawali dengan musanna, ada dua, Zaid wa Ali. Nah, kemudian yang ke-8, al-mudarrisuna wal mudarrisat yaktubuna al-lughatal arabiyyah, yaqra'una, yahfazuna, yadrusuna. Nah, al-mudarrisuna wal mudarrisat hadha huwa jam'ul mudzakkar wa jam'ul muannas. Idzan al-fi'l jama'. Fi'il jama'. طيب يا طالبات، وهناك تمرينات أو تدريبات عملنا في بيوتكم. Ya, kita punya latihan, beberapa latihan di halaman 122 sampai 124 ya. Itu dibaca ya, kalau perlu diberikan harakatnya agar kita tahu itu bentuknya. Bukan di halaman itu, tapi di halaman 124 hingga ke 125 ya. Itu ada latihan. Nah, itu bisa dikerjakan di rumah ya, bisa dikerjakan di rumah insyaallah. Idan ya thalibat, hadha huwa darsul yaum. Ini pelajaran kita hari ini masih seputar fi'il muta'addi ya, khabar dengan jumlah fi'il muta'addi. Insyaallah bisa dipahami. Dan lau hunaka su'al is'ali, jika ada pertanyaan jangan sungkan untuk bertanya. Dan akhirnya Ustazah akhiri dengan lafaz subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ila liqa wa ma'as salamah.